Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumanto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebagai guru, saya meyakini beberapa hal tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai berikut. 1. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya beranggapan bahwa siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang kedua, peserta didik dikatakan telah belajar apabila peserta didik telah menerima materi baik teori maupun praktik dan bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang ketiga, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang saya dapatkan. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan kita sebagai petani, anak-anak yang kita didik sebagai benih. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya. Kita tidak bisa memaksa padi untuk tumbuh menjadi jagung. Yang kedua, adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak-anak berbeda. Kodrat alam anak yang tinggal di Kabupaten Katingan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di daerah Jawa. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada setiap pengajaran atau pendidikan berlangsung. Peserta didik zaman dahulu dengan sekarang sudah berbeda. Yang ketiga, budi pekerti. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik.
Budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti ada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai guru saya mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang bisa kita isi apa saja. Sekarang saya meyakini bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar-samar. Sebagai pendidik, saya harus peka mengenali setiap potensi anak dan mengembangkan setiap potensi anak tersebut. Yang kedua, sebagai guru saya berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai guru, saya harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Yang keempat, sebagai guru, saya harus menjadi teladan, memotivasi, dan memberikan semangat. Anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulado. Di depan saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karso, di tengah saya bisa menjadi teman dan memberikan semangat. Serta tutwuri handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan dan semangat belajar mereka. Yang kelima, sebagai guru saya selalu menekankan nilai budi pekerti sehingga dapat menebalkan laku anak atau peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.